Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ustadz Dr. Bahtiar Dwi Kurniawan, SPhilI MPA, yang pada pagi hari ini alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan tausiah pada pagi hari ini. Untuk itu marilah kita buka pengajian Kopi Ngaji pada pagi hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya waktu dan tempat kami haturkan kepada panjenenganipun Ustadz Dr. Bahtiar Dwi Kurniawan, SPhilI MPA. Monggo Ustadz sak cekapipun. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya tadi agak ragu karena jam 5:04 itu masih gelap. Saya mau berangkat tapi kok bener enggak jamaahnya datang jam ini. Ini pengajian kalau jam segini belum ada cahaya matahari terlalu ekstrim sebagai pengajian Ahad pagi. Sabtu pagi ya. Vibe-nya masih liburan ya Bu ya. Jadi saya agak tunda sedikit. Datang ke sini ternyata penuh sesak parkirnya. Saya harus parkir tadi. Ternyata pengajian Kopi Ngaji itu dahsyat luar biasa. Saya tadi titip kunci mobil, saya nggak tahu pada siapa tadi ya. Ya. Takutnya menghalangi kendaraan yang saya ada di depannya tadi. Nanti kalau saya ada omon-omon di sini nanti mengganggu kenyamanan jamaah. Saya serasa seperti Gus yang terkenal itu, pakai kayak gini nih loh. Ya, jadi terima kasih Ustadz Zakir telah memberikan kesempatan pada saya untuk bersilaturahim, berjumpa dengan Bapak Ibu semuanya. Saya amati jamaahnya mayoritas ternyata kok sudah tulas pindo ya. Untune telas pipine kendo-kendo. Pas akhir bingung nggak tahu itu tulas pindo apa. Ya alhamdulillah di usia yang Bapak Ibu masih diberikan nikmat oleh Allah itu diisi dengan kebaikan, diisi dengan pengajian, kajian dalam rangka untuk tentunya pertama meningkatkan pemahaman kita terhadap agama Islam kita. Semakin hari semakin bergantinya waktu, minggu, bulan, dan tahun, alangkah ruginya kalau pemahaman keislaman kita itu tidak meningkat. Maka kita perlu terus belajar, terus mengaji dalam rangka untuk meningkatkan pemahaman agama kita. Mulai dari apa? Mulai dari akidah, mulai dari syariah, ibadah, muamalah sampai akhlak. Jadi kita sebagai orang yang beriman Islam, kalau sudah berislam cukup lama tapi akidahnya belum jejak, akidahnya belum lurus ya, tegak lurus, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah lah kami menyembah dan hanya kepada Allah lah kami mohon pertolongan, itu berarti there is something wrong. Ada banyak yang salah dalam berislam kita yang tidak secara total kafah atau haqqatuqatih di dalam memahami Islam kita. Bagaimana berislam kita itu yang sumuliah ya, yang komprehensif,
Mulai dari akidah kita, tauhid kita harus benar-benar tegak lurus pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyembahnya, beribadahnya benar kepada Allah. Tapi acap kali kita masih menjumpai orang yang ibadah pada Allah, sholat pada Allah, sembahyang yang pada Allah, tapi nyuwun pitulungannya boten kepada Allah semata. Kepada siapa? Kepada zat-zat yang lain yang masih tampak, yang bisa memberikan sugesti kepada kita. Tidak hanya sugesti, bahkan keyakinan pada diri kita kalau ada zat yang lain yang mampu memberikan kecelakaan, mampu memberikan keselamatan pada diri kita selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak percaya pada perempatan, ya kan? Jalan menggok, jalan nurun, pohon besar, ya kan? Lewat perapatan. Jari kalau nggak ngebel akan kena sengkolo. Wah. Jadi kalau lewat ngebel tintin derek langkung gembah gitu. Loh, lah ngopo dadak tintin derek langkung sembah? Jare ana penunggune, ya. Ana danyange jare. Danyange itu mbah-mbah ternyata. Ya mungkin kalau seusia masnya depan itu mungkin danyangnya jadi mbak-mbak, ya, tidak mbah-mbah dan embok-embok, ya seperti itu. Nah, ya berarti ada keyakinan dalam diri kita bahwa ada zat yang lain yang mampu memberikan hal yang nggak baik kepada kita, yang mencelakakan kita di luar kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada watu gede, pada makam, pada gunung, pohon, laut, ya. Ombak gede tak seberangi, kayak gitu-gitu. Ono lagune ya Pak ya ternyata. Ya kadang cuma saya listen aja. Tapi dibablasnya ya orang ngerti. Piye. Ya, keakidah kita harus tegak lurus, pemahaman agama kita yang benar, jangan sampai tercampur, ya. Kalau dalam pemahaman saya di Muhammadiyah itu harus murni. Pemahaman keislaman kita, akidah kita, tauhidnya harus murni, tidak boleh tercampur. Nah, ini Bapak Ibu pentingnya kita ngaji dalam rangka untuk meningkatkan pemahaman agama kita. Terus yang kedua juga dalam rangka watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Saling menasihati, saling mengingatkan dalam kebenaran, dalam kesabaran. Kenapa Bu? Potensi manusia itu bisa menjadi baik, bisa menjadi tidak baik. Al-imanu yazidu wa yanqus, ya Bapak Ibu. Iman itu kadang naik dan kadang turun gitu loh. Itu enggak mandang posisi, enggak mandang status sosial. Apakah itu petani, apakah itu buruh, apakah itu dosen kayak saya ini, apakah itu ustaz, kiai, profesor, doktor gitu. Itu tingkat manusia itu melakukan kesalahan, kekeliruan, atau bahkan hal yang tidak baik itu berpeluang semua, Bu. Kenapa? Al-insanu mahalul khata wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Saya agak prihatin juga, ya, dan introspeksi juga. Kolega sesama dosen kemarin di kampus ternama
kampus yang lahir sejak zaman revolusi. Wah, bukan kampus saya ya, kampus saya lahir sejak zaman Orde Baru. Ada kampus yang lahir sejak zaman revolusi, udah tua umurnya. Itu profesor, doktor, ustaz kena kasus asusila. Oh, jangan dipenggal ya Bu ya. Dan diberi hukuman. Itu jadi kalau semakin tinggi posisi dan status seseorang juga bukan berarti terbebas dari dosa dan kesalahan. Semakin tinggi juga ya setannya juga gelarnya semakin tinggi ya. Kalau orangnya profesor dokter ya setannya ya sandure profesor dokter. Kalau manusianya jenderal ya setannya jenderal. Jadi tidak menutup kemungkinan kita semuanya itu berpeluang untuk melakukan dosa dan kesalahan. Karena peluang untuk salah itu kita mempunyai sama-sama peluang. Maka forum-forum seperti ini dalam rangka watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabar. Kita saling menasihati. Saya sama, Bapak Ibu juga sama. Dan ini kita tadi Ustadz Sakir memberikan saya tadi listen terakhir itu wasareu tadi. Bersegera untuk mendapat ampunan Allah supaya kita itu bisa mendekatkan diri pada Allah, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau di daerah saya itu kalau minum sama snack sudah keluar, itu tanda-tanda untuk segera mengakhiri pengajian. Ini kode, Pak. Orang Jawa itu kode. Tapi mudah-mudahan di sini agak beda ya Pak kodenya. Pak saya baru pengantar ya, belum masuk pada inti. Ya, gitu nggih Bu, Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semua terhindar dari potensi-potensi tergelincir yang kita itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita sedang ngaji. Ternyata kopi ngaji ada kopinya juga. Ya, alhamdulillah. Tapi Bapak kopinya agak beda warnanya ya. Oh, ya itu memang. Itu ibu-ibu bapak kok duduknya sudah kloget. Bagaimana kalau kita berdiri dulu bapak-bapak? Ya, ayo kakinya dilonggarkan dulu, berdiri dulu. Berdiri, ayo ngadeg. Jangan malu-malu, ayo ngadeg, dapat roti bolu. Minta pada pengelola yang menyediakan acara ini, nggih. Itu kode supaya ada jamaah yang nyumbang roti dadak dicethake. Nggih Bapak-bapak, Ibu-ibu, mohon menghadap ke sebelah kirinya masing-masing. Ayo menghadap ke kiri. Menghadap ke kiri. Ya, tolong Bapak Ibu pegang pundaknya temennya ya. Tolong gerak-gerakan. Nah, ini namanya pengajian yang menggembirakan. Ayo pijat. Hujan rintik. Kalau hujan rintik pijatnya pelan-pelan nggih. Hujan rintik.
Hujan geledek agak kencang, hujan badai semakin kencang. Lah itu terus sekarang giliran berbalik. Ayo berbalik, tolong dipijit-pijit ya. Hujan rintik-rintik agak deras sekali. Pakai gluduk, pakai badai. Ya, ini namanya. Terus dipukul-pukul sampai ke boyoknya. Lah turun. Lah terus sampun. Sekarang menghadap ke saya lagi. Jumenengnya sampun. Ya. Ini untuk menghilangkan geringgingan dan keju kemeng. Ini pengajiannya pernah begini mboten, Pak? Waduh, nanti takut saya menyalahi pakem alias paugeran. Kan tadi saya sudah mingkat ya ini. Apalagi yuswonya sampun. Jadi dengkulnya itu olinya sampun berkurang ya. Apalagi yang kena asam aurat, ibu ini loh. Asam aurat tuh ada toh Bu ternyata. Asam urat, jangan sampai salah huruf nggih Bu nggih. Kita lajengaken. Tadi perlu dilanjutkan mboten Ustaz? Yang Mas Aringu tadi. Takut saya nanti kalau masak itu ngeletis ya. Ngeletis tahu? Ya pokoknya magel ya. Magel. Ini pengajian pertama setelah Lebaran. Oke. Kita mengenal tradisi di bangsa Indonesia itu namanya Syawalan. Ya. Syawalan itu apa Bu? Itu sebuah hasil cipta, rasa dan karsanya kebudayaan masyarakat kita ketika kita sedang merayakan hari raya Idul Fitri. 1 bulan itu kita Syawalan. Syawalan dalam rangka apa? Dalam rangka merayakan kemenangan kita yang oleh Allah kita diwasilahi untuk menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Cirinya orang yang mendapatkan makom takwa itu pertama adalah beriman dan yang kedua adalah berpuasa Ramadan. Maka di dalam surat itu ya ayyuhalladzina amanu. Yang diseru itu hanya orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak hai. Wow. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak hai. Nah gitu. Ya karena Quran itu ada penyebutan ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas. Kalau ya ayyuhan nas sifatnya adalah umum. Kepada seluruh manusia mau beriman enggak beriman, kafir atau musyrik, fasik, baik bejajul ataupun galugalan, itu dipanggil Allah ya ayyuhan nas. Hai manusia, seluruh alam semesta. Nah gitu. Tapi khusus untuk seruan bagi orang-orang yang bertakwa tadi, yang disyariatkan untuk berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu. Orang-orang yang beriman. Orang yang beriman yang mau diwajibkan untuk berpuasa. Kadang ada juga orang beriman yang semoyo wae nek kon poso. Tidak mau berpuasa.
ada aja alasannya. Nah, ada aja alasannya. Engkau sek mas, engkau sena, engkau dhisik, aku ra kuat, aku lemes, aku repot, aku macam-macam. Nah, berarti iman di dalam hatinya itu kadarnya tipis. Tapi kalau orang itu berpuasanya itu mantep, semangat, insya Allah imannya di dalam dada juga tebal. Maka kadang-kala dijelaskan pada kita dalam hadis itu disebutkan man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasaduhu alan nira. Nah, orang Muhammadiyah juga bisa dalil juga toh Pak. Nah, sudah matas belum disebut Gus saya. Jadi man fariha bidukhuli Ramadan, barang siapa yang remen senang bunga kedatangan bulan suci Ramadan, maka kita itu sudah diberikan petunjuk, penjelasan, kita akan dijauhkan, diharamkan dari api neraka. Mung karono sifat seneng bunga nang ati. Wah, nek aja Ramadan senang semangat. Maka orang dulu ekspresi ketika mau menyambut Ramadan saking gembiranya itu apa? Ono padusan. Wah, seneng. Wah, ame Ramadan, aku harus rese-rese. Ayo adus-adus, bersih-bersih. Ono padusan. Seusia saya ke atas mesti ngerti padusan. Orang ngerti cah-cah saiki ngertine waterboom. Nah, karena apa? Kedunge, sendange, sungainya sudah asat, keruh dan kadang-kadang agak enjijik. Gitu karena abau. Nah, karena jeglung juga isinya kali ini padas. Nah, iso malah bundas sedaya untuk kalau adus ciblon. Nah, dulu senang. Maka ketika menyambut bulan suci Ramadan itu ekspresinya kegembiraan. Ya. Kegembiraan Bapak Ibu kalau kedatangan tamu itu seneng napa mboten? Apa meneh calon mantu sing teko. Wah, somae diresik-resiki, ya kan? Sofane di lap-lap, disemprot pakai minyak wangi. Mau korden-korden dicuci, dibersihkan, pokoknya rapi, bersih dan istimewa. Ya, istimewa. Karena kedatangan tamu. Orang mungkin dengan tamu agung kok kelumrat, kelumrut, parteng, petetek, enggak wangun disawang. Ya pasti gembira toh, karena apa? Mau ketemu calon mantu, calon besan, nah, gitu. Senang, saking gembira. Nah, kedatangan tamu aja kita ekspresinya ahlan wa salam. Tapi nih Ramadan beda Pak. Ekspresi kegembiraan itu kedatangan tamu yang paling mulia, paling agung. Ekspresinya tidak ahlan wa sahlan, tapi marhaban. Ya. Marhaban ya Ramadan. Ungkapan kegembiraan untuk tamu paling istimewa. Oh gitu, marhaban. Selamat datang. Ya. Welcome. Nah, tapi agak beda welcome-nya ya begitu. Jadi kalau kita dari sisi orang beriman, kalau kita itu semakin gembira, bahagia kedatangan Ramadan, itu tanda kalau di dalam hatinya imannya cukup tebal, cukup baik. Tapi nek kedatangan bulan Ramadan, kok wis Ramadan meneh to? Kok cepet meneh? Wah, piye to? Wah, nek itu berarti tondo-tondo atine itu lambaran imane tipis. Ngapa? Susah. Ketemu Ramadan kok malah susah. Cemas. Ya toh, terus
perasaannya berbeda. Beda karena apa? Merasa kok wes cepet men Ramadan. Lah padahal orang lain menunggu-nunggu randang teko menunggumu. Aku menunggumu. Nah, kayak lagunya siapa, Bu? Orang ngerti. Arel katanya lagunya. Jadi kalau orang menunggu itu gimana, Bu? Resah dan gelisah dan randang teko gitu ya. Saking pengen dan kedatangan itu. Tapi kok rasanya kok sampai kok cepet monto, ngerti-ngerti kok wis Ramadan. Ngerti-ngerti kok wis subuh, ngerti-ngerti kok wis ngasar ya kadang-kadang gitu. Kita lupa hari. Dan orang hanya kerja terus tanpa diselingi ibadah, tanpa diselingi kegiatan-kegiatan spiritual, nanti ngerti-ngerti yo Senin, ngerti-ngerti wis weekend. Ngerti-ngerti wis tua, ngerti-ngerti wis ubanen. Ngerti-ngerti wis ubanen, saya juga tiba-tiba kok saya udah ubanen ya. Berarti saya sudah meninggalkan dunia hitam. Saya pakai peci itu bukan untuk pantas-pantas, untuk menutupi uban saya itu. Sudah uban. Gembira. Man fariha bitukuli Ramadan haramallahu jasatuhu 'alan nira. Kita diharamkan. Nah, Bapak Ibu kemarin remen boten kedatangan tamu Ramadan. Nah, remen. Bodo seneng boten. Lebaran bungah boten. Lebaran mudik bahagia apa susah? Nek mudik itu seneng. Kenapa Pak kalau seneng? Syaratnya seneng mudik itu apa? Duit. Kantongnya tebal. Nah, nek mudik kok tipis. Susah Pak. Ora iso apa? Ora iso munjung itu ora iso berbagi sedekah, ora iso ngasih fitrah. Punakane ngumpul do macam-macam ada apa tari-tari gini-gini itu ora iso ngei, ayo anyep to Pak bodone. Kadang-kadang ditangkap iso bodo rale. Lebaran saged Bu, bodone engko dhisik. Bodo itu identik dengan kegembiraan yang disertai dengan kantong yang tebal. Arek mudik kok kantong tipis, malah gawe mumet wong sing nang omah. Watuk. Saya sudah watuk. Jadi kantongnya tipis ya sangunya sithik berarti agak kurang bisa bodoh. Begitu juga Pak, mudik itu perlambang kembali ke udik. Idul Fitri itu ada budaya mudik, kembali ke udik itu kembali ke tumpah darah kita. Maka ketika Lebaran orang itu akan kembali ke tumpah darahnya masing-masing. Kamu apa? Mudik. Kembali ke udik. Idul Fitri, apa itu udiknya manusia itu? Idul Fitri, itu kembali, fitri itu adalah kesucian, asal kejadian manusia itu adalah suci, bersih dari dosa. Nah, maka kalau kita itu senang mudik, kalau mudik itu iso seneng, kalau sangunya tebal. Begitu juga kalau kita itu senang mudik kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bahagia, kita bungah, kita senang, kalau syaratnya apa Pak? Bu? Sangune juga banyak. Maka Bapak Ibu cari sangu sing akeh untuk kembali besok kepada Allah Subhanahu wa taala. Ojo tipis. Ojo tipis. Sangune apa? Wah, ini tak jelas ya. Itu ditanya, akhirnya saya ingat Pak Sakir tadi. Pak Ustadz Sakir kalau seneng, kalau ra duwe duit, ra mungkin arek mudik nang Sulawesi Selatan, tiketnya aja sekali flight 1,5 juta.
pulang pergi 3 juta, duwe bojo siji 6 juta. Ya kan? Anake sangune pitrae oleh-oleh wis sekali mudik 20 juta makliwir. Ustaz Sakir. Lah nek tipis yo ameng-amengen Pak Mudik. Wah sadedit malah gadekke ngedol apa-apa malah susah. Ora iso mudik tapi malah gawe susah wong nang desa. Apa anak Bali ta iso nangis. Atone pun telas Pak. Coba. Malah tekone seneng mulai nangis. Jangan sampai nggih Bapak Ibu seperti itu. Nah, bisa mudik bahagia itu kalau sangunya tebal. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala bisa bahagia, senang tetap itu nek sangune akeh. Bapak Ibu, perbanyak sangu menuju kembali kepada Allah. Cepat atau lambat kita akan kembali kepada Allah. Cepat atau lambat, mau tidak mau, suka atau tidak suka. Pasti. Tapi kalau Bapak Ibu pengen duluan ya tidak apa-apa. Saya tak agak akhir-akhir dulu nyari sangu. Sangunya salah satunya apa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang mau berinfak, bersedekah dalam waktu lapang. Nah, dalam waktu lapang coba. Nek duwe sedekah nyah-nyoh. Wah, itu bagus. Duwe ono nyah-nyoh. Ya apik to, Pak. Lah nek ra duwe kok tetep nyah-nyoh. Wah, itu berarti akhlaknya memang akhlak seneng sedekah. Cirinya akhlak itu cuma 2 Pak. Pertama spontan, yang kedua konstan. Nah, spontanitas. Ada orang membutuhkan gage-gage tadi. Wasa ringu. Wis koyo-koyo wis tangane gatel ndang ngewangi. Wah gitu. Itu berarti akhlaknya memang memberi, tidak dibuat-buat, tidak drama alias pencitraan. Musim kampanye nyah-nyoh ya toh. Wis bar kampanye ketemu orang pura-pura ora lali. Nah, itu berarti akhlaknya tidak suka memberi, bukan dermawan. Itu berarti rekayasa. Politisi itu benar-benar nyah-nyoh atau tidak itu dilihat aja waktu pemilu dan tidak pemilu gitu. Waktu sempit kok sih gelem gage-gage nyah-nyoh itu wah luar biasa. Luar biasa. Ada kotak infak mboten iki? Oh, di depan. Kotak infak ya, buka dompet. Kalau di dalam dompet itu ada 3 warna uang. Pertama merah pakai peci, yang kedua biru agak botak pakai kacamata, yang kedua itu agak kusem pakai golok. Bapak Ibu buka dompet, sing diinfake sing merah, sing biru apa sing golok? Mungkin abang yo eman mungkin. Nah, mungkin paling sing kusem mangge golok. Oh iki wae. Sing abang awal. Nah, berarti memang akhlaknya itu ya rada pelit iki mau. Maka Ustaz Sakir infaknya pakai QRIS aja. Supaya bapak-bapak itu enggak terdistrak. Wah, bahasa kerennya ibu-ibu enggak terdistrak dengan warna duitnya. Pakai QRIS, kalau mau nyumbang 5.000 kan mosok pakai QRIS kok 5.000. Tambahin 01 minimal ya tak 50.000, tambahin 01 meneh 500.000. Wah nek tambahin 01 meneh 5 juta ya snack minumnya orang ngene iki. Ngoten. Watuk meneh.
Itu Pak Wasarik tadi yang berinfak tadi. Syaratnya tadi, syarat orang mendapatkan posisi makom bertakwa yang dijelaskan Ustaz Sakit di awal itu, yang akan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, itu orang yang bertakwa. Takwa yang bagaimana? Takwa yang khusus tadi. Yang tidak hanya cukup beriman, cukup puasa, tapi juga dia itu bersegera gage-gage mau berinfak, mau bersedekah. Walau dia itu dalam lapang dan sempit. Akhlaknya itu memberi. Yang kedua, wal kadhimidal ghaidha. Mampu menahan amarah, ora gampang nesu, ora gampang muntap. Sithik-sithik muni-muni, sithik-sithik ngamuk, sithik-sithik ngomong sing ora apa? Ora pas. Cari piye carane nahan nesu. Aku bawa tablet tadi sudah buat PPT kok nggak jadi saya presentasikan. Loh saya tutup aja Pak. Soalnya terdistrak materi Ustaz Sakir tadi. Jadi gampang, jangan gampang marah. Jangan gampang nesu. Jangan sampai amarah kok sampai punya ukur dadi banyu ora gelem nyawuk, dadi godhong ora gelem nyuwek. Tuk 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 gitu. Wah. Kowe nganti ora gelem sungkem aku ora tak kasih ngapura. Wah, kayak gitu. Saking nesune nang tutuk itu, gampang nesu. Padahal kita diperintahkan wa'afina anin nas. Perintah kita itu tidak meminta maaf loh. Perintahnya itu adalah memberi maaf, ngapura. Urusan kita ketika kita puasa Ramadan yang sudah diampuni dosanya sama Allah, tapi urusan sama manusia belum loh. Maka ada budaya saling memaafkan, ada sawalan, ada halal ada halal bihalal. Itu apa? Memfasilitasi kita untuk bertemu, untuk saling memaafkan. Bukan saling maaf memaafkan. Kita memaafkan dulu. Lapang dada. Hilangkan ego. Hilangkan amarah dan berilah maaf kepada semua. Walaupun nang ati ganjel. Nesu. Wis merkitik nang atine. Ora iso gelem ngapura segampang itu. Tapi kalau Bapak Ibu turuti hawa nafsu, kalau Bapak Ibu tidak memberi maaf dan tidak wasari'u tadi, tidak gage-gage segera memberikan maaf, untuk apa itu dendam, amarah, ego dan lain sebagainya itu. Kalau Bapak Ibu ingin ditukar dengan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Oh. Surga yang seluas langit dan bumi, berilah maaf. Walaupun logika gak bisa menerima. Walaupun hati masih membara. Segera beri maaf. Kalau Bapak Ibu pengen transaksi sama Gusti Allah, transaksinya apa? Nek Gusti Allah memberikan janji pada kita, asalkan kita itu kowe gelem ra ngapura. Nek gelem tak kasih surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Oh, abot memang, berat memang. Tapi kalau pengen surga seluas langit dan bumi, ngapuronan. Apalagi saudara. Apalagi sedulur sedarah. Saya ini gelem ora ditukar karo surga. Lha nek ra gelem ya ora apa-apa, turut-turut hawa nafsu nesu terus-terus. Tutukno. Pol-polno. Wes, ra apa-apa. Tapi surganya baidun minal jannah. Jauh dari surga. Jembarno segarane, Pak.
Ya, Jembarno Segarane. Ini sampai jam berapa Ustadz? Saya itu soalnya kena penyakit doyan ngomong. Kalau belum minum obat nggak berhenti. Nggih, terima kasih. Matur nuwun ngapunten kalau wonten klenta-klentune atur. Insyaallah mudah-mudahan saged pinanggihan malih wonten wekdal ing sanesipun. Nasrun minallah wa fadhun qarib wa basyiril mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.